Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu kana amina. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Firman Allah Ta'ala yang telah saya bacakan tadi adalah surat Ali Imran ayat 97, yang mana dalam ayat ke-97 tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang pertama ada ayatum bayinat seperti yang telah saya sampaikan di video telah lalu. Yang kedua, di sekitar Ka'bah ada maqamu Ibrahim. Mengenai makom Ibrahim, di sini ada dua versi ulama yang berbeda. Ulama yang pertama menentukan apa itu makom Ibrahim, asaru qodamaihi bisohrotil lati kana alladhi yakumu hina rob'il hijarah libina il Ka'bah, yaitu bekas telapak kedua kaki baginda Nabi Ibrahim alaihi salam yang dipijakan ke batu, sehingga batu tersebut dinamakan makom Ibrahim untuk membangun Ka'bah, seperti di video-video yang telah lalu. Pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan makom Ibrahim adalah batu pijakan baginda Nabi Ibrahim alaihi salam ketika kedua kakinya dicuci oleh menantunya, istri daripada Nabi Ismail alaihi salam. Bagaimana ceritanya? Pendapat kedua ini bahwa makom Ibrahim adalah batu pijakan kedua kaki Nabi Ibrahim ketika kedatangan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dari negara Syam ke Mekah. Singkat ceritanya, Nabi Ibrahim alaihissalam pertama kali mengunjungi Nabi Ismail. Nabi Ismail itu sudah berumah tangga. Istri daripada Nabi Ismail yang pertama dinikahi tidak mengenali siapa yang datang, padahal itu mertuanya sendiri yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bertanya, "Wahai nak, kemana suamimu?" Kata istri Nabi Ismail alaihissalam, "Suamiku tidak ada, senangnya berburu." Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Apakah engkau nak mempunyai makanan dan minuman untuk aku makan pada hari ini?" Bagaimana jawab istri tersebut? "Suamiku tidak punya apa-apa, sehingga aku tidak mempunyai makanan sedikit pun." Dengan culasnya si istri itu menjawab kepada orang tua yang di hadapannya adalah mertuanya sendiri, yaitu ayah daripada Nabi Ismail. Melihat gelagat akhlak daripada istri Nabi Ismail, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak betah lama di sana karena putranya sedang pergi berburu. Nabi Ibrahim berpesan, "Apabila suamimu datang dari pemburuan, tolong sampaikan titip salam dari aku dan tolong juga ganti pintu rumahmu." Kata si istri itu, "Siap, saya akan sampaikan." Nabi Ibrahim langsung berangkat lagi ke negara Syam. Tidak lama kemudian Nabi Ismail alaihissalam sampai ke rumahnya. Yang namanya Nabi itu luar biasa. Walaupun Nabi Ibrahim sudah kembali ke negara Syam, tapi wangi badannya Nabi Ibrahim bisa dihirup. Kayaknya ada ayah saya yang berkunjung ke sini. Karena apa? Tercium baunya, masih teringat dari semenjak kecil. Akhirnya ditanya, kata Nabi Ismail kepada istrinya, "Tadi ada tamu siapa?" Jawab istrinya, "Tadi ada seorang kakek-kakek ke sini minta minum dan minta air dan aku tidak memberinya. Sungguh itu kakek tersebut karena kepanasan sudah menghitam wajahnya dan kumal," katanya sambil menghina. "Apa titip orang tersebut kepada kita?" Katanya, "Titip salam kepada suamimu dan tolong ganti pintu rumahnya." Seketika itu Nabi Ismail alaihissalam bisa memahami bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak senang Nabi Ismail nikah kepada perempuan tersebut, karena isarahnya tolong ganti pintu rumahmu. Ini berarti Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan agar Nabi Ismail mengganti istrinya dengan istri yang lain. Seketika itu juga istri Nabi Ismail yang pertama dinikahi
langsung diceraikan. Lalu Nabi Ismail menikah lagi kepada istri yang kedua. Sudah nikah sama istri yang kedua, beliau berburu juga. Datang lagi Nabi Ibrahim untuk mengunjungi Nabi Ismail. Istri Nabi Ismail yang kedua ini tidak gagal seperti yang pertama, sehingga dikasih minum. Bahkan sampai kesetiaannya, hormatnya istri Nabi Ismail kepada kakek yang datang, walaupun tidak tahu itu adalah mertuanya sendiri, langsung silakan, itu kaki bapak sangat kotor, kita cuci di sini. Nabi Ibrahim alaihissalam duduk, lalu kedua kakinya diturunkan dan dipijakan ke atas batu. Lalu kedua kaki Nabi Ibrahim alaihissalam dicuci oleh menantunya. Ketika sambil duduk mencuci kaki, tentu di bawah kaki itu suka ada pijakan. Batu pijakan itu dinamakan makom Ibrahim. Ini versi yang kedua, dicuci oleh menantunya sendiri, sehingga ketika dicuci batu tersebut menimbulkan dua telapak kaki, maka dinamakan makom Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim setelah makan minum dan setelah kakinya dicuci oleh menantunya, pamit lagi, tolong sampaikan kepada suamimu titip salam dari aku, dan juga sampaikan pintu rumahmu sudah hebat, tidak perlu diganti lagi. Nabi Ibrahim alaihissalam pergi lagi ke negara Syam. Tiba-tiba Nabi Ismail datang dari pemburuan. Sudah tercium wangi keringat baginda Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Nabi Ismail. Langsung bertanya, tadi ada tamu ya ke sini? Kata Nabi Ismail, jawab istrinya, betul sekali. Apa yang engkau lakukan terhadap ayahku? Oh, itu ayahmu sebagai mertuaku. Aku beri makan, aku beri minum. Adakah pesan daripada ayahku kepadaku sendiri dan kepada engkau, wahai istriku? Kata istri Nabi Ismail, ada. Tolong jangan diganti lagi pintu rumahmu karena sudah bagus. Itu pesannya, wahai suamiku tercinta. Maka Nabi Ismail alaihissalam bergembiralah bahwa istri yang kedua yang dinikahi ini tidak gagal, merupakan istri yang solihah. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan perbedaan ini tidak menimbulkan apapun, karena kedua pendapat ini ditanggung kebenarannya. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.